Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rima Mugia Lestari dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan memaparkan penelitian skripsi saya yang berjudul tentang pola manajemen dakwah Masjid Al-Munawwarah Sayati Margahayu Kabupaten Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dua dosen pembimbing saya. Yang pertama Dr. Haji Komarudin Saleh dari SMAG, yang kedua Hendi Suhendi SOC MM. Outline yang akan saya sampaikan ada 3, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam, dapat diartikan pula sebagai tempat sujud. Fungsi masjid bagi umat Islam yang paling utama sebagai tempat beribadah kepada Allah, zikrullah, dan membaca Al-Quran. Selain itu, masjid memiliki fungsi yang lain yang berperan sebagai perkembangan dakwah umat Islam, yaitu sebagai pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan tempat sosial lainnya yang berkaitan dengan dakwah. Kegiatan dakwah di Masjid Al-Munawwarah terbilang sangat rutin. Konsistensi para jamaah pun tidak berkurang. Semua pemateri yang diundang selalu merujuk pada tema yang dibutuhkan oleh jemaah dan masyarakat setempat. Tujuan dakwah yang ditekankan oleh Masjid Al-Munawwarah dari segi dai yang berkualitas dan mampu dan paham akan keadaan jemaah di Masjid Al-Munawwarah. Tetapi melihat dari semua fungsi masjid yang sudah dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah, tidak terlepas dari manajemen masjid, yang dimana manajemen itu sangat penting untuk sebuah organisasi, karena dimana keberhasilan suatu perencanaan itu dilihat dari bagaimana merencanakannya, pelaksanaannya, pengawasannya, dan pengorganisasiannya. Di sini Masjid Al-Munawwarah memiliki manajemen masjid tersendiri dalam melaksanakan semua kegiatannya. Adapun rumusan masalah yang saya teliti, yaitu yang pertama, apa tujuan pengelolaan Masjid Al-Munawwarah, yang kedua, bagaimana aktivitas dakwah Islam di Masjid Al-Munawwarah, dan yang ketiga, bagaimana pola manajemen Masjid Al-Munawwarah. Dari ketiga rumusan masalah ini, penulis mengambil tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana tujuan pengelolaan Masjid Al-Munawwarah, dan yang kedua, bagaimana aktivitas dakwah Islam dan apa saja yang terjadi dan kegiatan apa saja yang ada di Masjid Al-Munawwarah. Yang ketiga, bagaimana pola manajemen yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Jenis pendekatannya studi kasus, jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara yang dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama, wawancara kepada pihak DKM yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bidang dakwah. Yang kedua, jamaah yang terdiri dari ibu-ibu, pemuda-pemudi, dan remaja. Yang ketiga yaitu tokoh masyarakat. Observasi. Yang keduanya observasi, yaitu yang dimana peneliti mengobservasi semua kegiatan dakwah dan semua aktivitasnya. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi di sini yaitu dokumentasi berupa kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah dan pamflet atau kegiatan dakwah lainnya. Kemudian hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang saya teliti, yang pertama yaitu tujuan pengelolaan masjid, yaitu tujuannya umum, yaitu untuk memakmurkan tempat yang dibangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tujuan pengelolaan masjid itu dibagi pada 3, yaitu bangunan, keuangan, dan ibadah harian, di mana bangunan fasilitas yang dimiliki oleh Masjid Al-Munawwarah terdiri dari ruang sholat yang bersih dan rapi, masjid yang bersih akan terasa nyaman bagi jamaah yang sholat di Masjid Al-Munawwarah. Perbaikan bangunan pula yang dilakukan oleh Masjid Al-Munawwarah sudah 3 kali dalam masa kepengurusan awal.
dan alhamdulillah memberikan kenyamanan kepada jemaah. Yang keduanya keuangan. Administrasi keuangan adalah sistem yang mengatur keuangan organisasi. Di sini sumber keuangannya yaitu dari uang canceling pengajian umum, sholat Jumat, dan para donatur yang menunaikan zakatnya di masjid tersebut, dan sebuah program BS Perelek yang dihimpun oleh ibu-ibu Masjid Al-Munawwarah. Yang ketiganya yaitu tentang ibadah harian. Kegiatan ritual seperti sholat tentunya menjadi hal pokok bagi aktivitas dakwah. Jika dipresentasikan, kehadiran jamaah dalam sholat 5 waktu bisa mencapai 60-70% dari luasnya bangunan masjid. Pengelolaan ibadah harian Masjid Al-Munawwarah dan muadzin sholat hingga imam tidak ditentukan kecuali untuk jadwal sholat Jumat dan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Hal ini menjadikan kesadaran diri pribadi dalam memakmurkan masjid. Yang kedua yaitu tentang aktivitas dakwah Masjid Al-Munawwarah. Aktivitas dakwah Masjid Al-Munawwarah itu dibagi kepada 4, yaitu pengelolaan dakwah secara umum seperti pengajian rutin umum, tabligh akbar, Jumatan. Kegiatan dakwah bulan Ramadan ini secara langsung dipegang oleh bidang dakwah. Bagian kedua adalah majelis taklim ibu-ibu, memiliki otonom sendiri, dipegang dan dikelola oleh ibu-ibu jemaah Masjid Al-Munawwarah. Yang ketiga, kegiatan remaja dan pemuda-pemudi bidang dakwah ini pun memiliki bagian tersendiri dikelola oleh remaja. Dan yang keempat yaitu anak-anak, yaitu DTA, Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Demikian presentasi penelitian skripsi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.